Sudah, Bu. Kerupuk bisa dibilang jadi makanan favorit orang Indonesia. Semua makanan jadi pas kalau ditemani kerupuk. Tapi, kamu tahu nggak sih, kalau industri kerupuk juga punya dampak negatif yang meresahkan bagi masyarakat. Yuk, jadi lebih cerdas belajar produksi bersih industri kerupuk. Bareng Kak Puri, Kak Rara, Kak Gita, Kak Alfi, dan Kak Amos. Merupakan suatu strategi untuk menghindari timbulnya pencemaran industri melalui pengurangan timbul limbah pada setiap tahap dari proses produksi untuk meminimalkan atau mengeliminasi limbah sebelum segala jenis potensi pencemaran terbentuk. Industri kerupuk terbesar di beberapa wilayah di Indonesia. Industri kerupuk menggunakan bahan baku berbagai tepung dan hasil perikanan. Industri ini tidak menimbulkan pencemaran yang berarti. Limbah yang dihasilkan oleh industri ini bukan merupakan limbah yang membahayakan lingkungan, namun ada pemanfaatan sumber daya yang tidak efektif dan efisien. Penerapan produksi bersih dalam industri kerupuk ini menjadi suatu hal yang penting, meskipun dampak pencemaran lingkungan yang timbul hampir tidak ada. Proses pembuatan kerupuk industri kerupuk. Pembuatan adonan. Pembuatan adonan untuk kerupuk ini menggunakan bahan input berupa tepung tapioka, garam, MSG, dan air. Pada proses ini menyebabkan banyaknya ceceran tepung tapioka. Awal tepung tapioka ditambah garam, ditambah MSG, ditambah air. Jadi dilanjutkan dengan proses adonan. Hasilnya akan mendapatkan adonan kerupuk dan sisa tepung tapioka. Pencetakan adonan menjadi bentuk kerupuk menggunakan bahan input berupa adonan kerupuk dengan mesin pencetak. Pada proses ini menyebabkan sisa adonan yang lengket pada wadah dan tercecer di lantai. Jadi awal adonan kerupuk lalu dicetak, hasilnya akan jadi kerupuk basah dan sisa adonan. Pengukusan ini dilakukan dengan menggunakan air sehingga diperoleh kerupuk dengan kadar air 20% dan terdapat sisa air panas dalam pengukus dan uap air. Jadi awal kerupuk ditambah air lalu dikukus, hasilnya akan menjadi kerupuk basah dan menghasilkan uap air dan air panas. Perendaman diperlukan dalam Limbah pembuatan kerupuk industri kerupuk. Limbah yang dihasilkan dari industri kerupuk ini berupa minyak goreng bekas, abu, dan arang sisa pembakaran, serta asap. Limbah yang sangat mengganggu lingkungan yaitu limbah asap. Asap ini menimbulkan kepengapan dalam ruang pada saat penggorengan kerupuk dilaksanakan. Lubang asap yang dimiliki oleh perusahaan kerupuk ini kurang memadai sehingga asap dan hasil pembakaran kembali masuk ke dalam ruang penggorengan. Hal ini apabila dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan gangguan pada pernafasan. Limbah penggorengan berupa minyak goreng bekas dalam jumlah yang sangat kecil. Limbah ini tidak mengganggu lingkungan. Limbah ini dapat dimanfaatkan kembali untuk proses pemanggangan. Limbah ini berupa abu
dimanfaatkan sebagai abu gosok untuk mencuci sebagian peralatan plastik yang digunakan. Limbah berupa arang dapat langsung dimanfaatkan untuk bahan bakar. Limbah berupa karung ini dapat digunakan untuk kerajinan berupa tas jinjing, dompet, tisu, dan aneka barang kerajinan yang lain. Adanya ceceran berupa tepung tapioka dan ceceran adonan pada saat pencetakan dan pemotongan menunjukkan inefisiensi penggunaan bahan baku. Ceceran tepung tapioka dan ceceran adonan ini dapat diminimalisir dengan ketelitian pada saat membuat adonan. Produksi bersih kerupuk industri kerupuk. Penggantian bahan baku. Penggantian bahan penyedap rasa berupa MSG dengan bahan yang lain penting untuk dilakukan. Ada beberapa bahan pengganti yang sifatnya natural namun dapat menggantikan rasa gurih MSG. Bahan ini berupa bawang putih, kaldu dari ayam, ikan, kerang, dan lain sebagainya. Good housekeeping. Good housekeeping dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar dari tindakan-tindakan yang dapat mengotori dengan cara mengatasi ceceran tepung terigu dan ceceran adonan yang dibuat. Ruang produksi yang bersih selain dapat mendukung pada produktivitas juga dapat memberikan penghematan dalam bentuk efektivitas penggunaan bahan dan adonan. Memperbaiki alur tata cara proses. Perbaikan ini dilakukan dengan pembuatan SOP dalam pelaksanaan proses operasi. Perbaikan alur tata cara proses operasi juga dapat memberikan kontribusi keuntungan karena ada efisiensi waktu dan tenaga pekerja dalam membuat kerupuk. Terus, air sisa pengungkusan. Penggunaan kembali air sisa pengungkusan dapat meminimalisir penggunaan air sumur. Air sisa pengungkusan dapat dimanfaatkan kembali untuk mencampur adonan atau untuk mengukus kembali. Selanjutnya adalah reuse minyak goreng sisa. Reuse minyak goreng sisa perendaman dan sisa penggorengan secara teknis mudah sekali dilaksanakan. Minyak goreng sisa ini juga hanya sekali digunakan untuk menggoreng, karena apabila sudah digunakan berkali-kali, akan berpengaruh pada kenampakan kerupuk. Selanjutnya adalah recycle karung kemasan tepung terigu. Daur ulang pemanfaatan karung bekas terigu bisa dalam bentuk pengolahan kembali menjadi barang-barang berharga, berupa misalnya seperti souvenir, dompet, tisu, alas makan, dan lain sebagainya. Tapi, hal ini membutuhkan sumber daya manusia, kreativitas, dan keterampilan. Pembuatan cerobong asap. Pembuatan cerobong asap ini dilakukan bersama-sama dengan modifikasi tungku. Pembuatan cerobong ini penting dilaksanakan agar asap tidak mengganggu kenyamanan bekerja. Modifikasi tungku diharapkan dapat menghemat kebutuhan bahan bakar kayu karena terjadi pembakaran yang lebih sempurna. Dan yang terakhir, berkaitan tentang kelayakan lingkungan. Jadi, setelah kita belajar dari poin-poin atas yang dijelaskan oleh Saudara Puri, Saudara Rara, Saudara Gita, dan Saudara Alfi, kita dapat melihat berbagai manfaat yang dihasilkan dari alternatif produksi bersih. Di antaranya yaitu efisiensi penggunaan air, efisiensi penggunaan energi listrik, penurunan emisi karbon, sanitasi dan higienitas perusahaan serta pekerja. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan daya dukung lingkungan. Gimana? Pasti seru banget kan? Bisa belajar bareng kakak-kakak kita dari IST Akprin Yogyakarta tentang produksi bersih pada industri kerupuk. Oh iya, sebelum pamit, saya ada pantun nih. Buah tomat, buah nangka, buah nanas, buah rambutan. Tahukah kalian semua, itulah nama buah-buahan. Pantunnya ini ya. Yang bikin pantun siapa itu, Mas?
Mas Puri itu, Bu. Oh, Puri. Wah, Puri nih ternyata jago ini ya, sastra nih. Oke, mungkin ada pertanyaan? Di presentasi kelompoknya Amos, kelompoknya Mutiara, kelompoknya Puri, siapa lagi? Mira, sama Ferry ya? Benar? Kita, Bu. Sama kita. Ya. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Saya selalu menilai keaktifan ya. Kalian mungkin udah bisa cek nilainya. Saya lebih suka ada keaktifan sih dari teman-teman. Nggak tanya mungkin juga nggak apa-apa, mau komentar terkait presentasinya, kelompoknya. Yang kedua boleh. Saya ingin bertanya, Bu. Baik, Wanda, boleh. Tadi untuk penggorengan kerupuknya tuh masih pakai kayu ya bahan bakarnya, nggak menggunakan kompor. Apakah kalau menggunakan kompor kan limbahnya lebih sedikit mungkin. Kalau pakai kayu kan masih abu. Gimana menurutnya kelompok yang tadi presentasi industri kerupuk, Bu? Kenapa nggak diganti kompor aja biar limbahnya tuh nggak banyak gitu? Baik. Terima kasih. Mungkin langsung ditanggapin dari Wanda, perwakilan. Saya izin boleh, Mas. menjawab. Suaranya agak kecil ya? Oh, agak kecil. Nah. Jadi itu kan materi ini untuk industri kerupuk kami ambil dari sebuah jurnal di mana ini membahas tentang produksi bersih industri kerupuk. Jadi pabrik yang diteliti ini yang dijadikan bahan penelitian merupakan industri yang masih menggunakan kayu. Jadi di situ memang akhirnya masih ada limbah-limbah berupa abu dan arang. Nah, setelah diadakan penelitian, kemudian dibuat alternatif produksi bersih di mana tetap menggunakan tetap menggunakan kayu, namun ada modifikasi di tungkunya sehingga pembakaran menggunakan kayunya menjadi lebih efisien. Begitu, Bu. Modifikasi di dalam tungkunya seperti apa itu, Mas? Kalau di jurnal yang kami bahas sih, Bu, nggak dijelasin secara detail modifikasi tungkunya seperti apa. Cuman ada sejenis analisa ekonominya di mana sebelum maksudnya pengeluaran keuangan sebelum adanya modifikasi tungku dibanding sesudah adanya modifikasi tungku, Bu. Lebih mahal setelah ada modifikasi tungku ya? Atau enggak? Analisa ekonominya. Intinya sih lebih profit sih, Bu, setelah ada modifikasi tungku walaupun ada investasi awal yang dikeluarkan. Oh, okay. Baik. Berarti tetap tidak pakai yang kompor tadi ya? Pakai minyak ya? Atau mungkin ini ya, tadi kalau nggak salah ada pembuatan cerobong asap juga ya? Iya, Bu, betul. Itu kan yang ditimbulkan dari proses penggorengannya itu bukan asapnya? Biar sambil dijelasin sama Mbak Rara juga ya, Bu. Rara Oh, Ovi boleh. kita. Yang ahlinya dalam kemarin cari materinya. Oke. Boleh ditambahin sama Mbak Gita sama Mbak Rara?
Kalau misalnya di jurnalnya itu, di situ dijelasin kalau cerobong asap bagian bawah itu diberi baffle, Bu, untuk mengatur udara atau asap yang akan keluar dari cerobong. Jadi fungsi baffle-nya itu untuk mengatur panas yang diinginkan, sehingga panas yang dihasilkan dapat secara maksimal dimanfaatkan sehingga pembakaran sempurna. Gitu ya. Kalau terkait ketinggiannya, tidak diatur ya? Untuk ketinggiannya di situ nggak dijelasin sih, Bu, ketinggiannya berapa. Mungkin sih selain dari jurnal bisa tambahan tadi ya, sarannya si Wanda atau sarannya kalian juga yang lain, tidak harus dari jurnalnya kan berarti ini kan ada masalah di industri kerupuk sebelumnya seperti itu, kemudian sudah ada solusi-solusi yang ditulis di jurnal tersebut seperti itu ya. Kemudian mungkin kalian juga bisa ikut untuk menyumbangkan saran kaitannya pada modifikasi pada langkah-langkah di produksi bersihnya yang lain. Tapi tadi udah cukup, udah lengkap sekali sih kaitannya, baik dari housekeeping-nya pun tadi juga ada, tata letaknya ada, manajemennya ada, dari reuse recycle-nya pun juga ada. Bisa mungkin ditambahin kalau kaitannya sama tadi asap, memang benar sih kalau bahan bakar padat itu lebih banyak meninggalkan limbah ya dibandingkan bahan bakar cair ataupun bahan bakar gas. Apalagi gas itu adalah bahan bakar yang lebih ramah lah, lebih ramah lingkungan kayak gitu. Oke, makasih Mbak Mutiara. Sama-sama, Bu. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Selain Wanda, jadi sarannya Wanda boleh aja ya, mau diganti ke yang pakai minyak pun nggak masalah. Karena kalau bahan bakar padat memang dia lebih banyak menginginkan limbah. Ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, cukup mungkin ada yang mau tanya? Atau memberi masukan lagi? Selain Mutiara sama Amos? Puri mungkin? Puri, saya pengen dengar suaranya coba. Kan kemarin UTS-nya dapat 100, tapi kayaknya saya belum pernah dengar. Masukan coba, ide-idenya seperti apa kaitannya tadi? Halo Puri? Sinyal ya? Ya, sudahlah. Oke, saya lanjutkan untuk yang presentasi kelompok ketiga ya. Kelompoknya Mas Irfan. Silakan disimak. Oke, balik ini. Oke, sudah screen. Oh, ini kayaknya lama ini, kelompoknya Irfan panjang. Mungkin saya agak singkat ya, Irfan. Lumayan panjang nih, 25 menit. Singkat Tapi nggak apa-apa. Ya, singkat aja nggak apa-apa, Bu. Bagian intronya. Ini karena ada video ya, Mas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kami di sini akan mempresentasikan tentang cleaner production atau industri bersih. Oke, dalam penjelasan cleaner production ini, kami akan membahas tentang industri nanas kaleng. Oke, sebelumnya perkenalkan, ini anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Irfan Sanjaya, ini saudara atau rekan saya, Charles Bella Lunitit, kemudian saudara Seto Brian Witanto, Ferry Andrian, dan Rahmat Azizul Hakim. Oke, sebelum memulai presentasi, ini adalah agenda atau rangkaian
presentasi yang akan kami jelaskan nanti. Yang pertama adalah pengertian cleaner production, yang kedua penerapan cleaner production, yang ketiga cleaner production pada industri nanas kaleng. Oke, yang pertama itu pengertian cleaner production. Cleaner production atau produksi bersih adalah suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan Irfan, ini izin saya agak cepatkan, nggak apa-apa ya, Mas? Halo, Irfan. Tadi Irfannya izin Bu keluar, katanya Bu, mati listrik Bu di rumahnya. Oh iya. Dicepetin aja Bu, 2,5 kali atau berapa lah? Cepetin ini, nggak bisa ini Mas. Limbah pada sumbernya, menghindari. Saya mau langsung khusus ke yang berbahaya. Industri nanasnya. Memahami analisis daur hidup produk. Menerapkan terus. Ini kemarin saya anggap udah ya. Teknik produksi bersih. Bilang ke proses asal dan penggantian bahan baku untuk proses lain. Kemarin ada 8. Untuk pengurangan sumber pencemar, di bawahnya ada pengendalian sumber pencemar. Ada 3, yaitu pertama mengubah material input bersih, yaitu untuk mengurangi biaya produksi, mengurangi limbah yang dihasilkan, bingung aku. timbul bila kalangan usaha merasa tidak mendapat keuntungan dalam penerapan produk. Nah, ini. Di sini aja. Puji Mulyani 2009 menjelaskan bahwa nanas merupakan salah satu jenis tanaman hortikultural yang dikonsumsi dalam bentuk segar atau dikalengkan. Tujuannya pengalengan yaitu mengawetkan untuk menghindari warna, tekstur kimia dan mikrobiologis. Secara umum, pengelolaan limbah nanas cukup mahal apabila tidak menerapkan produksi bersih. Industri pengelolaan dan konservasi buah-buahan seringkali menimbulkan limbah padat dan limbah cair dalam jumlah yang sangat besar. Baik limbah padat maupun limbah cair dari industri pengelolaan buah mengandung COD, chemical oxygen demand, yang tinggi dan mencapai ratusan ribu ppm. Karena terdapat kandungan organik yang terdiri dari berbagai karbonat terlarut dan tidak terlarut. Mohan dan Sani 2008. Limbah cair berpotensi memproduksi gas metan karena mengandung bahan organik yang tinggi. Sistem pengelolaan anaerobic digestion merupakan solusi waste to energy yang berkelanjutan dibanding pilihan metode yang lain. Rupinot dan Sanetti 2017. Solusi ini merupakan bagian dari produksi bersih. Penerapan produksi bersih mengarah pada pengurangan limbah pencemaran pada sumber dan pemanfaatan limbah. Di perusahaan ini,
limbah padat diolah menjadi kompos yang akan dikembalikan ke perkebunan. Plan tahun 2016. Biogas sebagai energi. Oke, diagram alur pengolahan nanas. Ada yang pertama pemanenan, dua pencucian, pemilahan atau sortasi, pengupasan, preparasi, blanching, pengisian, exhausting, penutupan kaleng, dan yang terakhir sterilisasi. Untuk proses pengalengan buah nanas sendiri lebih rincinya yaitu kayak pemanenan, nomor 1 pemanenan. Jadi bahan yang setelah dipetik segera dibawa ke pabrik karena dipanen buah-buahan masih melakukan proses fisiologi. Yang kedua, pencucian. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan tanah yang melekat pada kulit karena merupakan sumber kontaminan dan bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa insektisida. Cara pencucian dengan cara penyemprotan akan lebih efektif dengan tekanan. Nomor 3 atau sortasi. Tujuan dilakukannya sortasi yaitu memisahkan buah yang rusak, ranting, kerikil. Yang keempat, pengupasan. Pengupasan dalam pengalengan bertujuan untuk menghilangkan bagian yang tidak dapat dimakan, misal kulit dan hati nanas. Nomor 5, preparasi. Secara umum yang dimaksud preparasi adalah persiapan nanas sebelum dimasukkan ke dalam kaleng yang terdiri dari berbagai aktivitas seperti penyiangan, pengirisan, sortasi 1, penyiangan 2, sortasi 2. Yang keenam yaitu blanching. Blanching adalah perlakuan panas pada bahan yang dapat dilakukan dengan merendam bahan dalam air panas atau pemberian uap air panas pada bahan. Tujuan dilakukannya blanching adalah mengurangi kontaminasi bakteri serta menginaktivasi enzim. Suhu yang digunakan untuk proses blanching yaitu 70 sampai 80 derajat Celcius dengan waktu 2 sampai 4 menit. Pengisian dan mengalami preparasi. Exhausting merupakan suatu perlakuan pada kaleng dan isinya yang bertujuan untuk menghilangkan oksigen pada bahan manapun dalam kaleng, menghasilkan ruang vakum pada kaleng serta menaikkan suhu bahan dalam kaleng yang merupakan suhu awal prosesing. Nomor 9, penutupan kaleng. Penutupan kaleng dilakukan segera setelah proses exhausting. Kaleng ditutup rapat untuk mencegah kerusakan isi kaleng atau mencegah kebocoran yang dapat menyebabkan pengkaratan kaleng yang lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rahmat Azizul Hakim. Oke, selanjutnya ini tugas dan macam kaleng yang digunakan. Kelima, suhu sterilisasi yang digunakan. Keenam, tekanan uap air yang digunakan saat sterilisasi. Dan yang terakhir, keasaman dengan makanan yang dikalengkan.
kaitannya di limbah hasil produksi dari industri nanokaleng. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi dua, ada limbah padat dan juga limbah cair. Di sini limbah padat yaitu dari sisa permanen kulit dan mahkota buah yang tidak lolos seleksi, akar, tangkai buah dan batang. Dalam limbah cair, di sini air sisa pencucian dan air sisa proses. Selanjutnya yaitu alternatif produksi. Limbah sisa produksi apabila tidak dikelola dengan baik, akan dikembalikan ke pembuangan atau plantation, dan limbah cair diolah lagi menjadi biogas yang digunakan sebagai energi untuk bahan bakar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ferry Andria. Untuk limbah cair yang dijadikan biogas, limbah cair hasil kegiatan produksi nanas akan dimanfaatkan menjadi biogas. Jumlah rata-rata limbah yang diolah per hari adalah 5.000 meter kubik. Jumlah injeksi nutrien TA atau OH2 yang dibutuhkan rata-rata adalah 0,6 ton per hari. Dan jumlah energi listrik yang digunakan rata-rata 1.392 kWh per hari. Sedangkan jumlah rata-rata output biogas yang dihasilkan sebesar 22.695 nanometer kubik per hari. Proses singkat pengolahan limbah cair menjadi biogas. Produk biogas ini akan dialirkan melalui pipa gas melalui PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Produksi biogas merupakan sumber energi terbarukan atau renewable energy. Gas metana yang dihasilkan dari proses anaerob dapat dikonversi menjadi energi listrik dan panas yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar tidak terbarukan. Pada kegiatan produksi di perusahaan, seperti bahan bakar yang sebelumnya menggunakan bahan bakar residu, tetapi setelah adanya pengolahan limbah cair menjadi biogas, pabrik sudah 100% menggunakan energi dan biogas untuk kebutuhan energinya. Sisa produk biogas akan dialirkan ke PLTU untuk dikonversi menjadi energi listrik dan energi panas. Kemudian, energi tersebut akan digunakan untuk kebutuhan energi listrik di seluruh perusahaan. Baik, dari mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bahayanya terhadap manusia dapat disimpulkan dalam pengolahan nanas kaleng. Yang pertama adalah industri nanas kaleng selain memberikan manfaat dan keuntungan yang besar bagi manusia, juga dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan. Yang kedua, penerapan produksi bersih atau cleaner production dapat memberikan beberapa alternatif produksi untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Pilihan-pilihan tersebut dapat berupa pengubahan bahan, pengubahan teknologi, good operating practice atau good housekeeping, pengubahan produk, reuse, dan recycling. Baik, terima kasih. Udah selesai untuk videonya kelompoknya Irfan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, demikianlah presentasi mengenai produksi bersih. Ada yang mau ditanyakan? Kok pada diem ya? Kok dicepetin aja? Oke. Ayo, apa ada yang pertanyaan? Nah, sip. Saya mau tanya. Itu kan tadi dia nanas kaleng ya. Nah, dari proses
pengalengannya itu tuh maksudnya tuh ada limbah dari itu enggak sih, kayak proses pengalengannya, apa limbahnya tuh cuman dari bahan baku nanasnya aja atau ada limbah dari bahan tambahan buat proses buat nanas kalengnya itu, Bu? Terima kasih Mbak Era. Mungkin ditanggepin sama kelompoknya Irfan dulu. Siang-siang kayak gini tuh bikin ngantuk ya. Jadi agak ngantuk. Bisa diulang pertanyaannya tadi? Saya belum dengar. Jadi itu tuh limbah yang dihasilkan itu tuh hanya dari bahan bakunya nanas aja atau ada limbah dari bahan penambahan buat proses pengalengan nanasnya itu? Oh, dari aditifnya gitu ya? Iya. Sebentar, saya diskusiin dulu. Iya, sembari diskusi, sembari ini ya. Tadi kan cleaner production ya, bukan production ya. Kita sembari belajar apa? Belajar ngomong bahasa Inggris. Produk bukan. Tadi bilangnya production. Tahu siapa tadi yang di komen bilang di awal tadi di video ada bilangnya cleaner production. Yang benar cleaner production. Ya, dijawab dulu pertanyaannya Mbak Era. Ada lagi mungkin selain Era mau ditanya, mau ada yang bertanya? Saya mungkin ada satu ya mau tanya. Sebenarnya nanas kaleng kayaknya mirip sama sawit ya, karena kan ada perkebunan nanas, kemudian jadi produk apa, yaitu produknya kalau di sini adalah nanas dikalengin, kalau yang tadi jadinya adalah minyak, seperti itu. Mirip sih. Makanya tadi ada pemanfaatan limbah cairnya jadi biogas juga. Seperti itu. Saya mau tanya, tadi langkah-langkah pembikinan nanas kaleng ada langkah exhausting ya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa kok harus diambil oksigennya saat proses pengalengan, itu alasannya apa? Jadi ada 2 pertanyaan ya, Mas Seto. Ya baik Bu, ditampung dulu Bu. Iya. Kalian lebih suka kuliah online apa di kampus? Di kampus, Bu. Di kampus, Bu. Online di kampus, Bu. Online di kampus. Iya. Ya, saya pun juga merasa seperti itu sih. Tidak optimal dalam mengajar, jujur aja. Jadi mahasiswa pun saya yakin juga nangkapnya juga akan beda ya. Saat di kelas kan langsung tatap muka sama dosen, kalau nggak tahu langsung bisa tanya, atau saat dosen keliling gitu dilihatin kerjaannya atau tugas-tugasnya. Kalau seperti ini kan kita ada batasan ya, ada limitation-nya, ada ininya. Ada masalah sinyal, ada mati listrik tadi, nggak masalah sih, nggak apa-apa. Ayo Mas Seto, dibantu coba Charles. Ayo, tadi anggotanya yang laki-laki semua ini. R.A. Hakim, belum ngomong. Absen ya, yang belum ngomong ini siapa? Biar nggak ngantuk.
Kalau kalian kuliah Bu Marni gimana, Mas? Mbak? Bu Marni belum ada, Bu. Bu Marni belum ada. Oh, saya kira udah. Ayo Charles, dibantu pertanyaannya, jawab pertanyaannya Era boleh atau pertanyaannya saya? Kalau Charles ini lagi di mana, Mas, sekarang? Charles ini kayak nama orang luar ini. Aslinya dari mana ini Charles? Aku lahirnya di Malaysia, besarnya di Flores. Oh, ini ya daerahnya Upin Ipin. Ya, Bu. Oke. Bisa bahasa Melayu berarti? Bisa sedikit-sedikit. Oke, coba ngomong bahasa Melayu buat menghibur teman-temannya di sini biar kelasnya lebih banyak ini ada hiburannya. Sudah lupa, Bu, sudah lama, Bu. Ya, masa lupa? Dikit lah. Pernah nggak kalian dengar Charles ngomong Melayu-Melayu? Belum, Bu. Nah, coba. Saya pengen dengar. Saya kayaknya lihat YouTube-nya Charles udah banyak ini. Udah banyak video-videonya ya. Charles saya punya YouTube ya, channel YouTube sendiri juga ya. Iya, Bu. Ayo coba, Mas. Sembari nunggu Seto, nunggu Ferry, nunggu Hakim jawab pertanyaannya Era sama saya. Coba ngomong logat Melayu. Apa aja deh, perkenalan boleh. Kalau ngomong langsung dengan orang Melayu boleh, Bu. Tapi kalau di sini udah kayak sedikit hilang. Logatnya udah hilang, Bu. Kalau di sini udah lama di Jogja lagi. Di Jogja udah bisa ngomong bahasa Jawa? Sudah, Bu. Hanya sedikit saja. Ya udah, coba saya pengen dengar bahasa Jawa sedikit gitu. Yang saya tahu itu hanya seket saja, Bu. Seket, ojo wani-wani, piye kabare. Seket ya tadi? Iya, seket, Bu. Seket artinya apa? Artinya 50. Oh iya. Ini biasanya ngomong seket bukan karena nilai UTS atau kan? Kayaknya juga, Bu. Ya. Ya sembari ini ya, nunggu temannya ya bantu jawab. Kok saya jadi ini? Ya biar ini nggak boring sih kuliahnya. Iya, Bu. Jangan marah ya Charles, kalau tak kasih mungkin agak dikit gitu, enggak ya. Saya kalau teknik lingkungan, insya Allah inilah dapatnya bagus-bagus kok nanti di akhir. Tinggal yang penting nanti. Amin, baik, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ayo jawab, coba Charles, coba dijawab pertanyaannya Era tadi. Era tanya apa tadi? Aku jadi lupa tuh. Era Soalnya kalau dari kalengnya itu mungkin ada supplier dari luar, Bu. Hanya sisa dari apa tuh hanya kulitnya saja, Bu, kulit nanas, dan itu diproduksi untuk menjadi pupuk dan dikembalikan kepada apa, Bu, perkebunan ternakan.
Baik, berarti untuk yang paling banyak mendominasi di limbah industri nanas kaleng itu adalah dari perkebunannya, seperti itu mungkin ya. Kemudian Iya, Bu. untuk wadahnya atau kalengnya sendiri itu sudah langsung beli jadi seperti itu berarti ya. Udah dipilih yang Iya, Bu. benar tidak perlu dilakukan preparasi persiapan kaitannya untuk penyiapan kalengnya sudah nggak perlu. Jadi itu ya mungkin ya. Terus Iya, Bu. yang tadi ada bahan tambahan ya, seingat saya tadi ada apa tadi? Ada flavor, ada apa gitu tadi. Itu misalnya ada limbahnya juga enggak? Ibu Tias, saya izin menjawab Baik, Mas Seto. pertanyaan Bu Tias yang katanya tadi kenapa exhausting itu perlu divakumin kan, apa dihilangin oksigennya ya Bu ya, pas proses exhausting di kalengnya sama di bahannya itu itu tujuannya untuk mencegah mikrobakteria tumbuh Bu, jadi biar lebih awet, biar nanasnya itu awet, terus dia juga menunjang untuk proses sterilisasi Bu. Di tahap sterilisasi kan perlu suhu vakum untuk menaikkan suhu suhu awal bahan dulu Bu. Kan nanti disterilisasi biar awet, biar tidak ada mikrobanya yang tumbuh, kan perlu suhu vakum juga Bu. Tekanan vakum, bukan suhu vakum. Oksigennya kan hilang gitu. Dihilangkan. Ini ya, diambil oksigen. Baik, makasih. Oke, betul jawabannya. Tadi Era mungkin tadi Era Setan jawab apa ya Era? Tadi pertanyaannya Era. Halo Seto. Mungkin sembari nambahin Era mungkin pertanyaannya tadi jawabannya. Sebentar Bu. Baik Bu, izin menjawab Bu. Kalau dari Mbak Eranya itu, dari limbahnya itu menurut dari produksinya ada dua Bu. Limbah secara padat dan cair. Kalau secara padat itu nanti dikembalikan kepada perkebunan, sedangkan yang cair akan dimasukkan menjadi biogas untuk menghemati pembiayaan apa Bu? Listriknya Bu. Oh, berarti bisa untuk ini ya, bikin biogas ya? Ya Bu, di PLTU Bu. Ya, ya bahan bakarnya kan maksudnya untuk bikin listriknya nyala kan dari gas itu kan maksudnya? LPG. Iya Bu. Oke Mas, baik. Terima kasih Mas Charles sama Mas Seto yang sudah membantu menjawab. Mungkin Era ada masukan lagi atau cukup? Oh, saya mau tanya ke Bu Tias saja sih, kalau limbah nanas itu bisa jadi buat bioetanol nggak Bu?
Kalau kaitannya sama bioetanol, itu berarti kan bikin etanol ya. Kalau bikin etanol itu kan bahan bakunya itu kan dari karbohidrat atau paling enggak glukosa. Tinggal kita cek apakah kadar atau isinya di limbah nanas tadi itu kandungan glukosanya itu masih tinggi. Kalau memang masih tinggi, tentu saja masih bisa untuk jadiin bioetanol, Mbak. Gitu. Kalau setahu saya mungkin buah-buahan tetap ada ya kandungan gulanya. Kalau tapi kan di sini nanasnya kan dipakai semua ya. Limbahnya yang dari daun-daunnya tadi ya. Atau yang bagian tengahnya yang keras di buah nanas kan nggak kepake ya. Mungkin bisa jadi yang bagian tengahnya yang keras di buah nanas itu bisa sih Mbak dijadiin bioetanol. Bisa jadi untuk penelitian juga boleh tuh. Misalnya mau bikin penelitian. Jadi masih bisa ya Bu itu dibuat? Masih, tinggal searching aja, coba Era searching di Google, cari kalau limbah nanas itu masih ada komposisi karbohidratnya atau komposisi glukosanya enggak. Kalau memang masih ada, berarti pasti potensial untuk jadiin bioetanol. Karena prinsip bioetanol kan dia ini kan rumusnya kan C2H5OH. Jadi mau nanti dibuatnya pakai secara prosesnya di fermentasi bisa untuk jadiin bioetanol, tapi misalnya bioetanolnya mau prosesnya dengan yang secara kimiawi aja mungkin juga bisa. Selama kita tahu dulu ada referensi kadar di limbah buah nanas itu ada kandungan karbohidratnya. Oke, Bu. Baik, terima kasih Mbak Era. Mungkin itu aja ya kuliah hari ini. Terima kasih untuk banyak pertanyaan dan videonya menarik untuk 3 kelompok ya. Mungkin hanya ini. Gimana kesannya dapat tugas bikin video? Susah apa gampang? Susah gampang, Bu. Menantang, Bu. Saya lumayan, Bu. Lumayan ya, sip-sip sembari latihan. Siapa tahu kalian kan ini kalau anak zaman sekarang kan harus bisa ini ya, bikin macam-macam yang kaitannya sama teknologi. Nah, saya cukup ini ya, cukup kagum sama yang videonya yang kelompoknya Amos, itu pakai apa, Mas? Ada suara yang ini kan, suara yang kayak Google Translate gitu tuh tadi di awal ya. Itu tuh pakai aplikasi ya, bikin videonya? Kalau videonya cuma pakai PowerPoint biasa, Bu. Tapi kalau untuk input audionya itu ada penyedia website online untuk ngubah teks ke suara, Bu. Oh, gitu. Pakainya apa, Mas? Biar teman-temannya mungkin bagi ilmu kan ya, biar teman-temannya bisa ini. Siapa tahu kan? Kalau nggak salah voice apa Ibu? Voice Vibe atau apa tadi? Agak lupa itu Bu, nyari-nyari juga. Oh, Voice Vibe. Atau bisa nanti kan teman-teman kalau pengen coba bisa cari di Google, clue-nya bisa ketik cara ubah teks ke suara. Itu nanti ada beberapa opsi yang bisa dicoba. Oh, sip. Jadi tambah ilmu ya. Terima kasih, Mas Amos. Terima kasih, Mas. Siapa tahu kan biar bikin ini video di HMTK-nya jadi lebih bagus lagi gitu kan maksud saya. Jadi ada editan-editan itu. Oke, mungkin itu aja ya karena sudah 1 jam lebih. Nanti panas HP-nya yang pakai HP, mungkin ini ada yang pakai HP kuliahnya. Saya cukupkan. Terima kasih atas kehadiran para mahasiswa semuanya, adik-adik semuanya. Saya senang kuliah hari ini, semua aktif sih dan bagus. Untuk tugasnya saya bisa kasih nilai bagus. Insya Allah di atas 80 semua. Gitu. Oke, mungkin cukup itu aja. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ada yang mau ditanyain? Cukup ya. Untuk kuliah hari ini. Ada, Bu.
Apa, Mas? Kuliah offline-nya kapan ya, Bu? Nah, kuliah offline-nya itu sebenarnya kami kemarin udah rapat beban mengajar untuk semester genap. Nah, di situ dijelasin bahwa sebenarnya Akpri ini sebenarnya mau untuk semester depan tuh mau offline. Tapi karena kondisi di Jogja, COVID-nya kan naik lagi nih, Mas. Apa namanya? Apa itu kasus COVID naik lagi di Jogja, sehingga belum berani lagi untuk mau ke offline. Rencana walaupun misalnya ada offline kayaknya separuh-separuh rencananya. Misalnya untuk yang praktikum terutama itu akan ada dibolehkan mungkin ke kampus untuk praktikumnya offline atau gimana. Itu baru rencana karena melihat kondisi kan kita untuk semester besok genap kan baru mulai di bulan Maret ya. Jadi kan sebenarnya masih lama. Kita masih lihat kondisi di Jogja apakah sudah mulai turun kasusnya. Kalau memang udah agak stabil, maksudnya udah bagus kan ini udah ada vaksin kan ya. Nah, Iya, Bu. Itu mungkin semoga sajalah didoain aja mudah-mudahan bisa offline untuk semester depan. Gitu. Dan dijaga kesehatannya ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Ketemu lagi minggu depan libur ya. 25 ya, karena ada Natal, kemudian Tahun Baru. Ini gimana? Mau ini aja tetap masuk, tapi nanti saya cuma kasih video aja gitu aja gimana? Tapi pas Natalnya libur, tetap libur aja, nanti kuliah pengganti nggak enak kalau pas Natal kan memang kita itu hari libur. Mungkin tetap ada kuliah pengganti, mungkin di Sabtunya gitu nggak apa-apa, nggak usah nge-zoom, nanti saya kasih video materi baru, kaitannya sama AMDAL. Gitu. Itu ya. Ya, Bu. Ya, baik, terima kasih. Gitu saja. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Ya, Bu.